makam atau kuburan Nabi tersebut. Kenapa? Karena kalau diketahui ini kuburan Nabi, mungkin pada zaman Khalifah Umar tidak ada yang datang situ untuk mencari berkah. Tapi setelah Khalifah Umar wafat, setelah ilmu diangkat atau ilmu sedikit, mungkin tidak sedikit manusia yang datang ke situ mengharap keberkahan, ya, mencari keberkahan di sisi kuburan Nabi. Dan ini jelas perbuatan yang menyimpang dalam mencari keberkahan. Ya. Jadi kita dilarang mencari keberkahan dari selain Allah atau mencari keberkahan dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Nah, sebagian jemaah haji yang datang dari jauh, ya, dari Pakistan, dari India, mungkin juga dari negeri kita, ya, ketika berziarah ke Masjid Nabawi, ya, semoga selawat dan salam Allah limpahkan kepada Nabi kita. Ketika berziarahi Masjid Nabawi atau berziarahi Al-Hujrah Al-Syarifah, ya, kamar tempat mana dimakamkan Rasulullah SAW, sebagian jamaah haji atau jamaah umrah mereka mencium dinding Masjid Nabawi, mengusap dinding masjid. Dan kalau saya sampai di hujrah, di kamar tempat wafat di kuburnya Nabi SAW, mereka mengusap-usap dinding tersebut sebagai mencium dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mencari keberkahan. Karena menyangka bahwa ini tempat yang diberkahi, sehingga mengusap-usap, mencium dan sebagainya. Nah, cara seperti ini tidak disyariatkan, tidak benar. Ya. Nah, kalau itu kuburan Nabi, makam Nabi SAW, apalagi makam selain beliau, ya, lebih tidak benar kalau sampai diusap-usap. Atau terkadang seorang datang meletakkan air di sekitar kuburan, setelah itu dibawa pulang untuk berobat dan sebagainya. Ya. Cara-cara semacam ini tidak disyariatkan dan tidak benar. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui bagaimana tabarruk yang dilarang, ya, apa saja atau cara-cara sarana-sarana mencari keberkahan yang dilarang, lalu bagaimana caranya mencari keberkahan yang benar. Jadi tabarruk tidak semua dilarang, ada yang dilarang, ada yang dianjurkan. Nah, bagaimana caranya kita mengharap keberkahan dari Allah? Bagaimana kiatnya, sarana mencari keberkahan dari Allah? Yang paling pertama adalah dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan maksiat kepada-Nya. Jadi kalau kita ingin mendapat keberkahan dari Allah, mendapat limpahan keberkahan pada harta kita, pada fisik kita, umur kita dan seterusnya, cara yang paling pertama adalah kita bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangannya, menjauhi maksiat. Ini kunci utama untuk mendapatkan keberkahan. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, pasti akan kami bukakan bagi mereka barakat, keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit dan dari bumi. Juga di surat Al-Maidah Allah Ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna 'anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Seandainya ahli kitab itu beriman kepada Allah dan bertakwa, niscaya kami hapus dosa-dosa mereka, kami ampuni dosa-dosa mereka, dan kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan seandainya mereka ahli kitab, umat Yahudi dan Nasrani, seandainya mereka menegakkan syariat Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Allah, dari Rabb mereka, yaitu Al-Quran. Seandainya ahli kitab sebelum diturunkannya Al-Quran mereka mengerjakan petunjuk Taurat, mereka menjunjung tinggi hukum-hukum Taurat. Juga umat Nabi Isa AS mereka menjunjung tinggi Injil, menerapkan Injil, dan semua wahyu diturunkan oleh Allah kepada mereka setelahnya, itu Al-Quran. Jadi setelah turun Al-Quran mereka harus mengimani Al-Quran. Nah, kalau mereka
menegakkan, melaksanakan, menerapkan petunjuk Allah yang tertera dalam Al-Quran, apa kata Allah? La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka akan menikmati makanan dari atas kepala mereka dan dari bawah mereka. Dan mereka menikmati rezeki yang melimpah ruah dari langit maupun dari bumi. Allah yang membuka pintu-pintu keberkahan. Ini janji Allah Ta'ala, janji dari pemilik langit dan bumi, janji dari alladzi biyadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, janji dari Zat yang memiliki kerajaan dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini satu muhasabah, ya, satu introspeksi. Kalau suatu masyarakat, di sebuah masyarakat, di situ mereka tertimpa kemarau panjang, hasil panen tanam-tanaman gagal panen, dan mereka ditimpa paceklik, harga-harga kebutuhan hidup membumbung tinggi, mereka mengalami kesulitan hidup yang berat, ya. Ini teguran dari Allah Ta'ala, dan ini pertanda bahwa mereka tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah berjanji, dan janjinya itu pasti benar. Kalau penduduk suatu kota, suatu negeri beriman dan bertakwa, ya, beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan maksiat, pasti akan dicurahkan keberkahan dari langit dan dari bumi, ya. Ini kunci yang pertama adalah mentaati Allah dan menjauhi maksiat. Juga Allah berfirman di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari semua problematika, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, sebenarnya hati kita miris kalau melihat negeri kita yang makmur, yang sebenarnya kaya raya, ya. Sumber alamnya melimpah, sumber alam di bawah perut bumi maupun pohon-pohon hasil tanaman, hasil buminya, ya. Pohon kelapa sawit misalnya, pohon kelapa sawit, cengkeh, yang diekspor minyak bumi, ya. Jadi sumber alam, sumber daya alamnya melimpah ruah, kaya sekali. Tapi kenapa kok banyak kemiskinan? Angka kemiskinan terus meningkat, ya. Kebutuhan hidup semakin mahal, semakin meninggi, harga-harga kebutuhan hidup tinggi, dan banyak pengangguran, banyak keresahan dan banyak kesengsaraan di negeri seperti ini. Kenapa? Kalau kita mau jujur, mau teliti, sebab utamanya bukan karena SDM-nya yang kurang cerdas atau manajemennya yang kurang baik, atau itu mungkin, itu faktor-faktor yang mungkin saja. Tapi faktor utama dari kemelaratan yang menimpa negeri ini sebenarnya adalah karena dijauhkannya syariat Islam. Banyak maksiat, banyaknya kemaksiatan, dan tidak ditindak tegas, tidak dilarang kemungkaran, kemaksiatan, ya. Serta ketakwaan sedikit, termasuk kesyirikan juga masih banyak berbar, minuman keras dan sebagainya. Ini yang menyebabkan Allah mencabut atau mengurangi keberkahannya. Ini penyebab dicabutnya keberkahan, sehingga kehidupan itu sulit, dan dada itu sempit, dan kebahagiaan, ketenangan itu susah didapatkan, ya. Jadi kalau keberkahan dicabut itu bukan sekedar kehidupan sempit dan sulit, tapi juga tumanina, ketenangan dalam hati, kebahagiaan, ya. Qanaah, ridha itu hilang. Jadi meskipun orang itu kaya, tetap saja nggak puas. Ini. Demikian juga kalau seseorang mengharapkan keturunan yang diberkahi. Kalau seorang itu, orang tua ingin keturunannya diberkahi oleh Allah, maka caranya orang tuanya harus menjadi orang tua yang saleh dan menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhkan larangan. Hal ini adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-82, ya. Allah menceritakan Nabi Musa AS dan Nabi Khidir ketika melakukan perjalanan, mereka melewati sebuah rumah yang hampir roboh. Rumah itu sudah miring, temboknya hampir roboh. Maka oleh Nabi Khidir AS rumah itu diperbaiki, direnovasi, ya. Jadi Nabi Khidir bekerja sebagai tukang, ya.
kerja sebagai tukang, memperbaiki, merenov rumah yang hampir roboh tadi, tanpa meminta upah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata, kalau engkau minta upah, engkau tidak salah, karena engkau sudah bekerja. Maka Nabi Khidir berkata, ini perpisahan antara aku dan engkau, karena engkau berkali-kali bertanya. Sebelum kita berpisah, aku jelaskan kepadamu maksud perbuatanku. Nah, Khidir alaihissalam berkata, wa amma jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah, wa kana tahtahu kanzul lahuma, wa kana abuhuma salihah. Adapun rumah ini yang memperbaiki ini milik dua anak yatim yang tinggal di kota ini. Dan di bawah rumah ini ada kans, ada pusaka, ada harta pusaka peninggalan orang tua. Wa kana abuhuma salih. Dan ayah kedua anak ini seorang yang saleh. Ayah kedua anak yatim ini seorang yang saleh. Maka Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk menjaga dan memperhatikan kedua anak yatim. Tentang ini Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, hufidha bi salahi abihima. Kedua anak yatim itu dijaga oleh Allah karena kesalehan ayahnya. Juga seorang tabi'in yang mulia itu Sa'id ibn Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang tabi'in, seorang imam ahli hadis, ahli fikih. Sa'id ibn Musayyib pernah berkata kepada anaknya yang remaja, aku akan tambah salat-salatku, aku akan perbanyak salat sunnahku, dengan harapan semoga engkau dijaga oleh Allah setelahku. Jadi Sa'id ibn Musayyib memperbanyak salat sunnah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu dia juga berharap semoga dengan salat-salat yang diterima ini Allah menjaga anak-anaknya. Ini. Jadi orang tua yang merisaukan atau cemas tentang masa depan, tentang bagaimana nanti anak-anaknya, kalau khawatir dan sebagainya, maka taatlah kepada Allah. Taati Allah. Taati Allah. Bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah akan menjaga anak-anaknya, ya. Menjaga dirinya dan juga anak keturunannya. Ya. Kemudian keberkahan dalam jual beli bisnis itu akan diturunkan oleh Allah kalau kedua pihak ini saling jujur dan menjelaskan apa adanya. Di bisnis yang bersih dari penipuan, bersih dari kecurangan, kebohongan dan sebagainya, ini bisnis yang Allah berkahi. Tapi bisnis yang bercampur dengan kecurangan, penipuan, kebohongan dan sebagainya, ini bisnis perdagangan yang jauh dari keberkahan. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, dia bersabda, Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Pihak penjual dan pembeli, dua pihak ini, penjual dan pembeli, itu boleh mengurungkan jual belinya, punya hak khiyar. Hak khiyar artinya hak untuk melangsungkan jual beli atau mengurungkan selama keduanya belum berpisah dari majlis, belum berpisah dari tempat transaksi. Jadi kalau seorang sudah akad, sudah setuju, sudah deal jual beli, ya, sebelum keduanya berpisah dari toko atau dari tempat melakukan transaksi, keduanya salah satu atau keduanya boleh mengurungkan, boleh membatalkan transaksi atau jual beli selama fisiknya belum berpisah. Ini satu masalah fikih, ya. Kemudian setelah itu Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau keduanya jujur, penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan, penjual menjelaskan apa adanya, kualitas barang, tidak menipu, tidak membodohi pembeli, dan pembeli menaikkan harga dengan tepat tanpa mengurang-urangi, ya, maka Allah berkahi keduanya. Penjual Allah berkahi, pembeli pun diberkahi. Ini buah dari kejujuran, ya. Tapi sebaliknya, wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'i. Jika keduanya berbohong atau menyembunyikan, maka dicabut, ya, dilenyapkan keberkahan dari keduanya, ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kunci keberkahan dalam jual beli adalah kejujuran yang murni. Jangan menggunakan trik-trik atau cara-cara yang tidak bersih, yang tidak syar'i. Sebab sebagian pedagang, ya, itu karena lebih cerdas, lebih cerdik daripada pembeli, ya. Sebagian pedagang karena dia tahu barang dan sebagainya, dia bisa menipu, membodohi pembeli, ya.
Atau sebagian lagi mengurangi timbangan. Sebagian pedagang di warung-warung kelontongan itu ya, meletakkan beban di tempat timbangan itu, diletakkan di tempat barang yang akan ditimbang. Jika kalau beli beras atau gula pasir 1 kilo ditimbang benar 1 kilo, itu sebenarnya kurang. 1 kilo kurang sedikit. Kenapa? Meskipun kalau dilihat timbangannya persis ya, sudah hangat persis. Tapi sebenarnya itu kurang. Kenapa? Karena di daun timbangan yang satu itu di bawah tempatnya itu diletakkan besi atau sesuatu yang memberatkan timbangan itu. Nah, ini satu kecurangan dalam jual beli. Nah, semua bentuk kecurangan dalam jual beli itu melenyapkan keberkahan, mencabut keberkahan dari jual beli. Apalagi seorang pengusaha yang mengembangkan usahanya dengan modal riba, karena dia butuh suntikan dana, dia butuh dana untuk mengembangkan usahanya, dan dia cari pinjaman mungkin belum dapat, akhirnya dia solusinya datang ke bank. Dan pinjam modal, pinjam uang dari bank. Ini alamat kebangkrutan, ya. Alamat kehancuran dalam sisi keberkahan. Nah, ada sebagian orang bertanya, bukannya pinjam uang dari bank itu haram? Iya, riba haram. Tapi ada kawan saya, dia usaha, dia pinjam modal dari bank dan usahanya meroket, usahanya berkembang pesat. Ada modalnya haram, modalnya dari riba, tapi usahanya maju besar. Maka saya jawab, nah itu istidraj namanya. Itu istidraj, yaitu seorang itu bergelimang dalam maksiat, tapi rezekinya dilapangkan oleh Allah. Tapi Allah tidak memberkahi, tidak ada kebaikan dan keberkahan. Itu istidraj, artinya jebakan dari Allah. Ya. Allah menjebak sebagian orang yang fasik itu dengan dilapangkan dunianya atau nikmatnya. Jika orang itu menyangka bahwa dia dalam kebaikan, dia menyangka dalam kebaikan dan tertawa gembira, padahal tidak lama lagi Allah akan menghukumnya. Ini istidraj. Kalau seorang itu melakukan yang haram tapi rezekinya melimpah, jangan tertawa dulu, jangan merasa tenang dulu. Di balik itu ada kemurkaan Allah yang bisa datang suatu waktu. Kemudian juga termasuk dalam usaha mencari berkah yang disyariatkan adalah berusaha sedini mungkin, sedini hari, di waktu dini. Baik pengusaha, pedagang, mahasiswa, pelajar, apa saja, lakukan aktivitas yang bermanfaat itu, aktivitas yang penting di pagi hari, di waktu dini hari. Ini waktu yang paling istimewa, waktu yang paling berkah. Kenapa? Berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku pada waktu dini harinya. Ya Allah, berilah keberkahan pada umatku pada waktu dini hari. Nah, jadi waktu dini hari jangan digunakan untuk tidur, ya. Jangan digunakan untuk sia-sia, ya. Karena sebagian orang kadang, sebagian mahasiswa misalnya, dia belajar sampai larut malam, kemudian setelah sholat subuh tidur. Keliru, ya. Gak perlu terlalu larut malam, tapi nanti belajarnya setelah sholat subuh. Jadi waktu setelah sholat antara selesai sholat subuh sampai terbit matahari dan sampai waktu menjelang duha, ini waktu yang paling berkah. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk berzikir, untuk mengulang-ulang ilmu, untuk usaha yang halal dan sebagainya. Saya akan mendapat keberkahan yang banyak. Kemudian kiat yang kelima, ya, untuk mendapatkan keberkahan yang melimpah dari Allah Ta'ala adalah mempelajari ilmu syar'i, mengetahui ilmu-ilmu syar'i tentang halal, tentang haram, tentang rambu-rambu Allah, batasan-batasan Allah dan sebagainya. Nah, ilmu syar'i, ilmu tentang syariat Allah, ini sebab yang paling besar untuk seorang itu mendapat keberkahan. Ya. Jadi mengetahui, mempelajari ilmu syar'i ini satu kunci, satu sarana untuk meraup keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu itu sendiri diberkahi, ya. Ilmu syar'i itu sendiri diberkahi. Dan orang yang mencarinya dengan ikhlas, dengan niat karena Allah, akan mendapat banyak kebaikan ini. Enggak terhitung, ya. Jadi manfaat dari ilmu syar'i itu membuat seorang yang paham ilmu syar'i,
Kalau dia pedagang, dia ngerti mana halal mana haram. Dia tahu persis rambu-rambu itu. Dan Khalifah Umar dia biasa mengawal, memeriksa pasar membawa tongkat kecil, berkeliling di pasar. Saya berkata, tidak boleh ada yang masuk di pasar kami kecuali orang lain menguasai fikih, kecuali orang lain tahu tentang fikih, tentang halal dan haram. Sebab kalau tidak ngerti tentang fikih, pasti akan terjatuh pada riba, baik dia sadar atau tidak. Ini, jadi kalau orang tahu ilmu syar'i, kalau dia usahanya halal. Kalau dia berumah tangga, maka dia memilih calon istrinya, seorang perempuan yang salihah, mementingkan faktor agamanya. Fadfar bidati din, pilihan yang memiliki agama. Kalau dia punya ilmu syar'i, kalau dia hendak menikah, dia akan mencari seorang perempuan yang salihah, yang bertakwa. Nah, kalau dia dikaruniai anak, dia akan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Islam. Dia akan mengarahkan anak-anak untuk sholat, untuk taat, untuk beriman, untuk bertauhid, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan dia banyak berdoa kepada Allah dan menafkahi anak istrinya dengan nafkah yang halal. Walhasil dengan ilmu syar'i itu membuat seorang itu istiqomah di dalam rambu-rambu syariat dengan izin Allah Ta'ala. Nah, ini penyebab mendapat keberkahan yang banyak karena ilmu syar'i. Bahkan dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'aliman aw muta'alliman." Beliau bersabda, dunia ini dilaknat, dikutuk oleh Allah, dijauhkan dari rahmat. Dunia ini seluruhnya dilaknat oleh Allah, dan semua yang di dunia dilaknat oleh Allah, kecuali 4 saja. Apa yang selamat dari laknat itu? Dzikrullah wa ma wala. Berzikir, mengingat Allah, dan amal-amalnya seperti itu, seperti salat, puasa, tilawah Quran, masuk zikir. Jadi semua amal saleh zikir. Jadi yang selamat dari laknat Allah itu zikrullah, berzikir, mengingat Allah, dan amal-amal yang menyerupainya, amal-amal yang mendekati zikir atau mirip zikir. Salat zikir, tilawah Quran zikir, iktikaf zikir, ibadah puasa termasuk zikir. Jadi ibadah ini selamat dari laknat. Jadi yang pertama zikir, dan yang kedua amal-amal yang menyerupai zikir, yang mendekati zikir atau menyerupai zikir. Dan yang ketiga wa'aliman, dan orang yang berilmu. Dan yang keempat muta'allimah, orang yang menuntut ilmu. Ini yang unik yang kita perhatikan di sini adalah Allah tidak melaknat orang yang berilmu. Karena dia tahu tentang ilmu, sehingga dia takut kepada Allah. Ilmu ini membuahkan khasyah. Seorang yang berilmu, kalau ilmu ini manfaat, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah takutnya kepada Allah, semakin bertambah ta'zim, pengagungannya kepada Allah, khasyah. Ini indikator ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang mengarahkan seorang itu mengenal Allah, takut kepada Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangannya. Ilmu ini yang membuat seorang itu dicintai Allah. Yang keempat, wa muta'allimah, orang yang menuntut ilmu. Ini yang selamat dari laknat. Nah, berarti mafhum dari hadis ini. Pedagang, pengusaha, pemimpin, tokoh atau siapa saja yang tidak memiliki ilmu, maka dia tidak selamat dari laknat. Apa saja yang dilakukan oleh manusia di muka bumi tanpa basic ilmu, tanpa bekal ilmu, ini terlaknat. Ini semua yang ada di muka bumi dilaknat oleh Allah, kecuali 4 yang selamat dari laknat: zikir, ibadah-ibadah yang diridhai Allah, orang yang berilmu, dan orang yang menuntut ilmu. Ini bukti bahwa ilmu ini, ilmu syar'i, sarana seorang itu mendapat limpahan keberkahan yang banyak. Dan ini warisan Nabi. Para Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Para Nabi hanya mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu, maka dia mengambil bagian yang banyak. Warisan Anbiya, warisan para Nabi. Dan juga para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka berbuat. Hatta para malaikat yang mulia, makhluk Allah yang suci, meletakkan sayap-sayapnya, merendahkan dirinya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi ilmu syar'i ini kunci untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan dari laknat Allah, keberkahan yang melimpah dari Allah, keberkahan dalam usaha dan rumah tangga dan segala-galanya.
ilmu syar'i sekali lagi saya tekankan. Karena kalau kita lihat sekarang hari ini kemaksiatan yang begitu menyebar di jalan-jalan, di pasar-pasar, ya, di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat usaha dan sebagainya, kemaksiatan yang banyak itu faktor penyebabnya adalah karena kebodohan dalam ilmu syar'i. Jadi kemaksiatan apa saja bentuknya, orang meninggalkan salat berjamaah, kaum laki-laki ada panggilan adzan sibuk di pasar, ya, kaum perempuan keluar rumah tanpa hijab, tanpa menutup auratnya, riba, aktivitas riba di sana sini. Walhasil kemaksiatan merebak di sana sini. Kenapa? Banyak faktor. Dan faktor utamanya adalah al-jahl bi syar'illah, bodoh tentang syariat Allah, tidak tahu menahu tentang syariat Allah. Ini faktor banyaknya merebaknya kemaksiatan. Bodoh atau awam terhadap syariat Allah, terhadap hukum-hukum Allah. Nah, merebaknya kemaksiatan ini mengundang adab, ya. Merebaknya kemaksiatan ini nanti Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa saja musibah yang menimpa kalian itu disebabkan ulah tangan-tangan kalian, disebabkan dosa-dosa yang berbuat tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kalau sudah banyak kemaksiatan menyebar, maka tinggal tunggu azab Allah, tinggal tunggu bencana yang dikirim oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Nah, jadi jamaah sekalian, ini kiat-kiat atau cara mendapatkan keberkahan dari Allah, ya. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah mentaati Allah Ta'ala, menjauhi larangan, tentu sama dengan takwa, ya. Jadi bertakwa itu artinya mentaati Allah dan menjauhi larangannya. Bertakwa kepada Allah. Pribadi-pribadi, rumah tangga, masyarakat, seterusnya. Bertakwa kepada Allah, ini penyebab turunnya keberkahan. Yang kedua, orang tua yang ingin anak cucu yang diberkahi, orang tua harus saleh, harus taat pada Allah, ya. Yang ketiga, pedagang, aktivitas jual beli, aktivitas ma'isyah yang ingin diberkahi oleh Allah harus jujur, tidak menipu, tidak mengurangi, tidak menyembunyikan, ya. Kemudian waktu pagi hari itu waktu yang banyak keberkahan, jangan dilewatkan. Kemudian menuntut ilmu syar'i, ya, mempelajari ilmu syar'i sebisa mungkin, ini juga kunci untuk mendapatkan keberkahan, ya. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan tentang mencari berkah dalam pandangan Islam. Dan sebenarnya masih ada satu bagian lagi tentang kajian ini, itu apa saja objek-objek yang diberkahi Allah dan bagaimana mencari keberkahan pada objek-objek tersebut. Ini insya Allah akan saya lanjutkan pada kajian yang akan datang, insya Allah, ya. Jadi di kajian ini adalah membahas tentang apa itu makna tabarruk, mencari keberkahan, dan apa makna keberkahan, serta cara-cara yang benar dan cara-cara yang terlarang. Ada cara yang disyariatkan dan ada cara yang dilarang dalam mencari keberkahan. Nah, bagi seorang mukmin hendaknya dia mencukupkan dengan cara-cara yang disyariatkan dan tidak perlu menempuh cara-cara yang tidak disyariatkan, ya. Baik, sebelum kita akhiri kajian kita ini, jika ada hal-hal yang belum jelas atau ingin ditanyakan, saya persilakan. Cukup jelas? Ya, baik. Nah, demikian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pembahasan kita kali ini tentang tabarruk, itu mencari berkah. Bagaimana pandangan Islam dalam hal tabarruk, mencari berkah ini. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, telah kita dengar, bermanfaat, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang diberkahi. Semoga Allah memberkahi kita, keluarga kita, dan semua yang Allah karuniakan kepada kita, ya. Allahumma barik lana fima a'tait. Allahumma barik lana fima a'tait. Demikian dari saya cukupkan sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.